Tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kau mengakhirinya. Titik tolak kita ketika mendukung Jokowi apa? Sama. Kita ingin menampilkan suatu pemimpin Oke. yang sederhana, yang mungkin tidak aneh-aneh. Yang kita bilang dia sudah selesai membuktikan dirinya gitu loh. Begitu dia ada di dalam berlama-lama, ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Mana ada politik yang ideal? Karena sebetulnya kalau kemudian Politik itu selalu dua. Selalu di sini kita ngomong ideal, tapi di ujung ini ada darah, ada pembunuhan, ada orang itu saling tipu. Itu semua politik begitu. Saya dulu pernah berpikir mengenal Jokowi. Tapi hari ini saya berpikir saya tidak mengenal Jokowi sama sekali. Termasuk kalau ditanya, terus apa maksudnya dalam makan siang ini? Perjamuan itu macam-macam. Ada juga perjamuan yang untuk melamar, kan seperti itu. Ada juga berjamu karena kita sama-sama lapar. Tapi ada juga perjamuan yang berikutnya besoknya menghasilkan pengkhianatan. Ada banyak gitu, ada banyak perjamuan. Tapi kalau misalnya kita dengar kata Pak Anies tadi, saya berharap netral, apa iya bisa netral dan anaknya maju? Itu kan jadi satu hal, oh sepertinya perjamuan itu juga ya cuma sekedar apa tontonan saja buat rakyat gitu. Ada bicara terus, saya boleh ngambil. Boleh. Boleh, Bang. tapi itu ketika disebutkan bahwa spesifik pesan yang disampaikan oleh bakal calon presiden Anda, Gus Coy, itu soal netralitas. Ya. Ada kekhawatiran nih soal netralitas. Itu sesuatu yang wajar kan dikhawatirkan, Bang Fahri, soal netralitas aparat ketika Presiden Jokowi anaknya menjadi salah satu pemain. Memang tentang kultur ya, terutama Pak Jokowi ya, mungkin memang paling bagus ditanya ke Gus Coy ini karena dia lebih memahami. Kan saya sendiri sebagai orang luar Jawa itu lagi membaca ini tanda-tanda bahasa-bahasa simbolik ya. Dan mungkin kalau Bung Adian tadi mengatakan karena beliau paling dekat lama ya, akhirnya kurang memahami begitu. Saya juga ya tidak bisa secara vulgar mengatakan maksudnya begini-begini, tapi hanya dalam perspektif ketatanegaraan bahwa presiden itu dia adalah kepala pemerintahan, tapi juga dia adalah kepala negara gitu. Sebagai kepala pemerintahan kadang-kadang dia kelihatan partisan, tapi sebagai kepala negara ya dia memimpin semua orang, dia memimpin semua lembaga. Jadi mungkin dia lihat situasinya lebih sudah agak menghangat begitu ya. Lalu saya nggak tahu inisiatif itu baru atau lama, tapi kemudian ya kumpulkan ini calon-calon, makan bersama, ya kan. Dan jangan-jangan memang dalam bahasa simbolik, tradisi simbolik bangsa kita ya memang itu efektif. Ternyata memang itu punya efek pada penurunan tensi di tingkat bawah, saya kira mungkin itu maksudnya gitu loh. Karena saya disuruh membaca simbol-simbol kultur ini ya nggak gampang juga gitu. Tetapi yang kita bisa membaca adalah memang kalau pemimpin tuh ngumpul gitu ya, terus konferensi pers, ya sambil makan, konferensi pers, kelihatan aman, damai begitu ya, itulah yang... Kata kuncinya kelihatan. Jadi yang penting tampaknya saja begitu. Ya memang kan selalu simbolik kan, pemimpin tuh kan selalu membawa simbol ya. Tapi ketika kemudian tadi disampaikan oleh Mas Anies Baswedan, pesannya adalah untuk menjamin netralitas. Tadi dikhawatirkan bagaimana bisa netral kalau putra Presiden Jokowi jadi salah satu pemain. Saya nggak tahu itu mungkin pemaknaan lebih jauh. Kan kalau... Anda sependapat tapi tidak dengan statement Bang Adian itu? Bagaimana bisa netral kalau pemainnya salah satunya adalah putranya? Waktu Pak Jokowi jadi pemain kan dia juga sebagai presiden, ya kan? Dia kan main juga waktu itu. Periode kedua kan dia presiden, dia pemain. Sebenarnya bisa lebih tidak netral karena calon presiden berikutnya kan dia. Ini kan calon presidennya kan Pak Prabowo. Nggak makanya saya gini. Saya nggak bisa membaca terlalu jauh gitu, tapi hanya simbol sederhana saja. Makanya kalau diberi beban ini untuk mengatasi kecurangan dan sebagainya, ya saya kira mungkin itu agak berlebihan pemaknaannya gitu loh. Gus Coy, tapi Anda melihat seberapa jauh potensi penyalahgunaan alat negara dalam Pilpres 2024 nanti?
Karena itu disampaikan spesifik oleh calon presiden Anda. Saya kira persepsi publik hari ini, atau apa istilahnya tepatnya, kekhawatiran publik mungkin. Berdasar. Ya, kekhawatiran publik bahwa Pilpres 2024 dengan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden yang secara politik sekarang itu Pak Jokowi lebih berpihak kepada Pak Prabowo, maka kekhawatiran tidak bisa netral itu cukup beralasan, cukup masuk. Nah, karena itu maka Mas Anies sebagai salah satu kontestan di situ berpesan apa adanya, karena ketika negara tidak netral maka demokrasi yang kita inginkan itu naik, Oke. ya kan, naik bobotnya. Kemudian presiden tidak netral, aparatnya tidak netral, ya sudah, apa yang kita harapkan demokrasi kita berlangsung secara yang kita inginkan ya tidak mungkin terwujud. Nah, karena itu apa yang disampaikan Bung Adian tadi, apa bisa netral? Pertanyaan besar yang bisa menjawab ya Jokowi nanti. Berpotensi atau sudah Begini, terjadi, Bang Adian? Ini kan Fahri Hamzah ini kan jago kalau kemudian berpura-pura kan. Maksud gue begini loh, apa? Oh, bukan orang Jawa ya. Bukan. Maksud gua, ini bukan persoalan etnis ya, bukan. Tapi maksud gue gini, sebagai seorang bapak, kadangkala kita lebih menyayangi anak kita dibandingkan diri kita sendiri. Sebagai bapak, saya rela kalah, asalkan anak saya tidak kalah. Itu dua hal yang berbeda ketika contohnya Fahri Hamzah tadi, dia pernah menjadi calon juga. Dan saat dia menjadi calon, dia jadi presiden. Itu dua hal yang berbeda. Kecuali lu tidak memahami bagaimana rasanya menjadi seorang bapak. Nah, tapi nggak apa-apa, kan Anies juga boleh berharap dong. Boleh berharap buat dia tidak netral. Walaupun gue berpikir bahwa Anies naif. Itulah, sebagai politisi dia naif untuk berbicara seperti itu. Nah, kalau ditanya gue gimana ya, gue sedih lah bos. Kita tuh sedih lagi. Apa? Tadi di luar saya tidak sekuat abang ini. Abang ini lebih tangguh dari saya, mengalami sekian banyak proses. Peristiwa yang terjadi hari ini membuat saya membandingkan bagaimana rasa sakitnya Bung Karno. Bagaimana rasa sakitnya kemudian Ibu Mega. Bagaimana kemudian rasa sakitnya. Dan kalau kemudian hal seperti ini terus berulang, lalu nilai-nilai baik dalam politik itu apa sebenarnya? Di mana sebenarnya? Kita masih bicara tentang lingkaran kecil kekuasaan beberapa orang loh. Kita bisa berlaku tidak adil, kita bisa saling menyakiti, kita bisa saling mengkhianati, kita bisa saling mengecewakan satu dengan yang lain. Terus bagaimana kita bicara lingkaran yang besar di mana ada 280 juta rakyat di situ? Bang Adian, ketika Anda bilang tidak kuat, itu apa yang tidak kuat? Anda tidak pernah terbayangkan berada dalam posisi seperti ini? Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Seperti apa Jokowi? Seperti hari ini. Dulu saya berpikir, saya bisa menduga, kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi 1 bulan terakhir ini, tiba-tiba saya berpikir, saya tidak kenal dia sama sekali. Itu loh. Ini bukan Jokowi yang dulu kita perjuangkan. Dari Solo pindah ke Jakarta, Pilpres 1, Pilpres 2. Bahkan ketika kemudian, saya di Komisi 7 ya, berkali-kali kita ketemu presiden, ada teman-teman bilang, Ian kenapa lu tidak coba ngelobi, minta tambang sama presiden? Nggak mau. Saya nggak mau dia rusak. Kalau rusak biar Adian aja yang rusak. Kalau hancur biar Adian saja yang hancur. Jangan dia. Jadi kalau ditanya orang, lalu pertarungan ini apa menurut lu Ian? Ini pertarungan yang kalah menang sama-sama tidak menyenangkan buat saya. Saya seperti diadu dengan orang yang kita sayangi gitu loh. Jokowi kita tuh sayang. Tanya, Adian dapat apa untuk sekian panjang pertarungan memenangkan dia dari gubernur, banyaklah, dari gubernur plus bagaimana menuju pelantikan ada isu ini kita persiapkan apa, bagaimana menuju pemilu 2019 akan ada isu ini kita persiapkan, itu panjang bang, itu loh. Dan kita tidak bilang, Pak Jokowi terima kasih dong ke gua, ucapkan terima kasih, enggak.
cukup urus negara ini baik-baik ya. Gitu loh. Cuma itu yang kita minta, urus negara ini baik-baik ya. Gitu loh. Ayo sayangi kita seperti kami menyayangi kamu. Gitu loh. Bagaimana coba lo lihat? Anda merasa dihianati, Bang Adian? Iya. Iya. Kita melihat begitu banyak orang mencaci maki dia, memfitnah dia dengan berbagai macam bahasa. Dan dia tertawa-tawa dan dia tidak membalas. Terus kenapa dia buat ini sama kita? Siapa aja yang dikhianati? Apa? Siapa Loh, saja? saya merasa dihianati. Yang lain? Saya tidak tahu, saya tidak mau mengklaim orang lain. Tapi saya merasa dihianati. Mungkin juga PDI Perjuangan punya perasaan yang sama sebagai sebuah partai. Tapi Terutama Bu Mega. kalau menurut saya bisa pasti sakit banget gitu loh. Saya mau lempar ke Bang Fahri yang tampaknya sudah habis 1 lontong dan Dua. 2 lontong. Tidak merasa mengenal lagi orang yang selama ini sejak 2011 bahkan diperjuangkan. Kalau Anda yang baru bergabung, Anda kan relatif baru Bang Fahri. Sebelum ini citra Bang Fahri adalah penentang Jokowi. Mungkin Fahri Adian 2011. Dan baru akan merasa kecewa 10 tahun kemudian. Bagaimana Bang Fahri? Bagaimana Anda memaknai Jokowi sekarang? Saya itu tidak. Anda sekarang lebih sayang Jokowi? Enggak, dibanding saya dulu? tuh begini, saya Mungkin tuh- nggak sayang. Saya tidak mau personalisasi kepada siapapun ya. Saya tuh memakai dalil agama karena Nabi itu diakhiri, maka kekaguman kepada manusia itu harus dihentikan gitu. Dan karena itulah saya nggak pernah personalisasi. Nana tahu bagaimana saya berkelahi dengan partai yang juga merasa membesarkan saya dan berjasa kepada saya. Tapi saya tidak beli, saya tidak personalisasi. Saya tidak loyal kepada orang, saya loyal kepada gagasan. Saya kira demikianlah cara kita melihat pemimpin-pemimpin kita supaya kita tidak kecewa dengan pilihan-pilihan pribadinya. Tapi kita setia dengan gagasan kita. Makanya tadi misalnya soal kecurangan misalnya ya. Menurut saya sih dalam demokrasi batas kecurangan itu kan diatasi oleh sistem sehingga kita tidak cemas seperti di rezim otoriter misalnya. Tapi kalau kita secara fair membandingkan 2019 dan 2024, tentu peluang curang itu lebih besar dalam sistem di mana incumbent ada di situ, dia megang semua resources untuk dia akan terpilih lagi dan seluruh infrastruktur sipil dan militer tahu bahwa orang ini akan terpilih lagi dan karena itu saya nggak main-main, saya harus dukung dia gitu loh. Sekarang ini yang akan terpilih itu orang lain, bahkan orang ini bertarung sama dia 2 kali gitu loh. Saya kira kalau saya ditanya, kalau bahwa akan ada kecurangan, pasti ada orang curang, di mana-mana ada orang curang. Tapi kecurangan yang terjadi 2024 menurut saya ya pasti jauh lebih kecil daripada 2019. Karena tidak lagi ada satu power yang terkonsolidasi untuk melakukan hal yang sama. Apalagi sekarang itu kandidatnya itu lebih dari 2. Kandidat yang lebih dari 2 itu bisa punya akses kepada aparatur sipil dan militer tadi ya untuk menata supaya kecurangan itu tidak lebih besar. Gimana, Dan Mak? saya Dari percaya awalnya sudah nggak begitu, brother Fahri. Kita tahu bahwa proses Mahkamah Konstitusi juga itu tidak fair kok. Sudahlah, kita bisa berdebat panjang tentang banyak hal. Tapi kalau kita bicara sejujur-jujurnya itu tidak fair. Dalam banyak kesempatan gue selalu bilang, lu rubah saja undang-undang buat rakyat, buat membuat orang miskin menjadi sejahtera, untuk membuat perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, buruh dilindungi. Tapi jangan dong lu rubah undang-undang hanya untuk keluarga. Tolonglah. Kalau gue ketemu Jokowi bilang, tolonglah Pak Presiden. Tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kau mengakhirinya. Dulu dia selalu bilang, saya menghormati konstitusi. Saya menghormati konstitusi. Terus ini berubah gitu loh. Rakyat tahu loh. Kita mungkin bisa berdalih banyak. Berargumentasi dan mengutip sekian banyak teori. Tapi rakyat lihat loh. Ini nggak fair. Ini nggak fair. Ini bukan untuk kaum muda loh Bang. Ini untuk Gibran. Bukan untuk jutaan puluhan anak muda yang lain. Tidak. Dan ayolah. Dulu bukankah kita selalu bilang, kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak siapa-siapa.
Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu loh. Dan bisa nggak kemudian dia berlaku sama tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya dalam kapasitas dia sebagai presiden dengan punya paman yang di Mahkamah Konstitusi? Dan menurut gua nggak bisa. Kita nggak bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Lu juga tidak bisa berpura-pura bahwa ini fine-fine saja. Enggak. Nggak bisa. Satu undang-undang dirubah untuk satu orang. Ini nggak benar. Apapun alasannya, ini tidak benar. Bagaimana menjawab itu Bang Fahri? Karena kalau tadi Anda katakan potensinya tidak ada, Saya kalau mohon dari maaf ya, awal saja. saya mohon maaf ya, karena saya itu sudah keluar dari personalisasi. Saya tuh mungkin kelihatan di dalam argumentasi saya dan cara saya berbicara itu keras. Tapi saya tidak pernah pada saat itu tidak pernah sambil marah kepada orang atau cinta kepada orang secara berlebihan. Kepada manusia, itu saya sudah berhenti dari mode itu. Karena kebencian atau cinta berlebihan kepada manusia itulah yang membuat kita secara subjektif melihat ada banyak kerja sistem yang kita abaikan. Oke, tapi menjawab tadi Bang Fahri? Ya sama, beginilah misalnya, ini ada aturan di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya ditanya, memang aturan itu harus dirubah. Bahkan menurut saya itu harus dibatalkan itu, karena dia membatasi hak. Harus dibatalkan itu. Dari dulu saya mengatakan, tendensi partai politik untuk mengatur-ngatur angka-angka permainan untuk memenangkan si A, mengalahkan si B, memasukkan si A, mengeluarkan si B, harusnya dicegah. Kalau kemudian sekarang menurut Bang Adian itu dibatalkan hanya untuk kepentingan satu orang? Ya, yang jelas dia batal dan saya bergembira dengan batalnya itu. Apapun akibatnya itu soal lain. Ya, itu yang saya bilang tadi, Fahri, bahwa kita ini cuma jago berdalih dan berargumentasi. Tahu nggak bahwa dua undang-undang sebelumnya di bawah 40 tahun? 35 tahun kok, dua undang-undang sebelumnya. Iya. Oke. Tahu nggak undang-undang itu tahun 2017? Dan 2019 tidak ada masalah. Dia baru bermasalah 2024 ketika ada yang ingin maju dan terbatasi undang-undang itu. Oke. Apapun bisa kita perdebatkan toh. Tapi kalau kita bilang jujur, nggak benar. Nggak benar. Siapapun tahu bahwa perubahan itu tidak untuk siapa-siapa selain anaknya. Ini nggak benar. Tolonglah. Saya politisi, Bung politisi, Abang ini juga politisi. Tapi apa yang kita harus bilang bahwa itu betul? Hanya karena Bung Fahri bagian dari sana. Nggak bisa. Salah ya salah aja kok. Mau kita putar-putar kayak apa, salah-salah saja. Yang salahnya siapa? Yang salahnya siapa? Maksudnya salah siapa gimana? Yang salah itu kan ada beberapa pihak di situ. Satu, orang yang datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review. Sudahlah, itu kan sudah dipaparkan banyak. Gitu. Enggak, makanya yang salah itu siapa? Yang mengambil keputusan, yang menggugatnya juga, ini kan bagian dari rangkaian konspirasi toh. Sudah banyak media dengan sangat gamblang mengurai itu. Hakim Agungnya juga dengan sangat gamblang menyampaikan itu terbuka. Lalu kita mau kemudian memutarbalikkan itu dengan kemampuan kita berargumentasi agar dia menjadi sebuah cerita yang baik-baik saja. Tolong jangan dong. Ya, enggak, Ayo karena- gini. Tahu nggak bahwa yang dipertaruhkan itu bukan diri lu, bukan Bang Coy, bukan Adian, bukan Mbak Nana, tapi ratusan juta orang lain. Ayolah kita berdiri untuk mereka. Ayolah kita bicara buat mereka. Yang dimaksud orang Tidak itu buat siapa? kita saja. Siapa itu? Orangnya itu siapa? Orang itu siapa? Bagaimana? Lah yang dipertaruhkan itu siapa? Loh, rakyat dong. Tahu nggak bahwa kemudian sekarang terjadi kegoncangan kepercayaan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi, bahkan terhadap negara? Tahu nggak kemudian bahwa kemudian ketika dia punya persoalan dan masuk ke pengadilan dan dia harus cari tahu apakah ada hakimnya itu bagian dari lawan dia? Tahu nggak bahwa itu menjadi beban baru bagi kita untuk mengatakan hukum adalah panglima di Indonesia? Karena Mahkamah Konstitusinya sudah seperti itu. Bisa nggak dengan kemampuan kita berargumentasi kita buat yang buruk menjadi baik? Bisa. Tapi kan Tapi nggak dalam pernah. konteks ini, Nggak pernah ayo kita kan? jujur. Nggak pernah MK itu selalu baik. Kan nggak pernah begitu juga kan? Tidak, itu kan sama saja seperti lu bilang. Mohon maaf ini ya, waktu Anda berada di sana melahirkan satu undang-undang yang kita anggap sebagai satu konspirasi anggota dewan. Lalu itu diperkuat di Mahkamah Konstitusi. Itu kan juga sebenarnya catatan buruk bagi Mahkamah Konstitusi yang berkomplot Nggak dengan langsung undang-undangnya mana? Omnibus misalnya.
ya kan, ada banyak ya beberapa undang-undang lain yang dianggap pada periode akhir dari kabinet Pak Jokowi itu parlemen dan Sebentar. MK. Dalam Omnibus Law siapa yang diuntungkan? Ya kita nggak tahu kan. Enggak, Anda kan tadi mengatakan Biar bahwa kemudian- Bentar dulu. Anda kan mengatakan bahwa ini citra dari mahkamah menjadi buruk. Di masa lalu citra dari parlemen berkomplot, yaitu kata Serikat Pekerja ya, berkomplot dengan Mahkamah Konstitusi untuk menggulkan satu omnibus. Kan sama, efek buruknya juga yang sama. Tapi diuntungkan begini, siapa? sekarang Anda bilang kan tujuan menghalalkan cara, yang diuntungkan siapa? Iya. Saya juga mengatakan yang diuntungkan adalah para politisi yang berkarir dari bawah dalam politik elektoral. Itu yang bahwa suatu hari dia bisa menjadi calon presiden. Enggak, itu yang gue bilang abstrak. Ketika Omnibus Law dibuat, digugat ke Mahkamah Konstitusi, ada yang diuntungkan? Ada. Siapa? Banyak. Sebut namanya, nggak bisa. Konteksnya beda. Siapa yang diuntungkan? Gibran, nggak ada yang lain. Apakah kemudian kesempatan terbuka sedemikian besarnya buat anak muda? Tidak. Itu disebut Kalau kita naif loh. Kita bilang kesempatan pada anak muda dengan merubah usia itu. Dan menambahkan satu frasa baru. Kenapa kita tidak bilang kesempatan dan anak muda itu dalam membuka peluang pendidikan seluas-luasnya? Gizi sebaik-baiknya dan sebagainya. Lalu anak muda ini kita sederhanakan hanya untuk berkompetisi menjadi cawapres dan capres? Itu yang kita maksud anak muda? Enggak, argumentasi ini bohong kok. Saya kira ya, saya mohon maaf ya, Ya, kita nggak dimaafin. kita nggak bisa sambil marah. Nggak marah gua, intonasinya begitu. Karena yang Anda gini loh, Memang marah nggak marah nadanya tinggi. Gini, Anda marah kepada Jokowi. Oh, gua kecewa sama Jokowi. Ya, kecewa, marah itu dekat lah kira-kira. Iya. Yang kedua sebenarnya Anda marah kepada Prabowo karena dia dianggap mendapat untung seolah-olah dengan bergandeng dengan Gibran. Enggak, itu salah. Ngapain gue marah sama Prabowo? Gue sudah kenal dia dari puluhan Ya tahun. makanya seperti itu. maksudnya itu kan begini. Kan jadinya itu tirani itikat baik. Seolah-olah meskipun nama Mahkamah Konstitusi buruk, tapi Anda bilang ini ada banyak orang diuntungkan, itu kan itikat baik namanya, seolah-olah keputusan itu baik kan. Kan Anda mau melihatnya bahwa Tidak dong, buruk citra Mahkamah Bukan Konstitusi itu. dan DPR gara-gara berkomplot Kalau untuk ini memenangkan jelas yang Omnibus. diuntungkan adalah yang satu-satunya yang berdiri dalam antrian menjadi cawapres. Hanya dia. Oke. Tidak ada yang lain. Itu kan hal yang berbeda. tidak ada norma berlaku pada satu orang. Norma itu berlaku pada semua orang. Makanya Dalam saya juga konteks keputusan itu diambil. nggak bisa. Tidak Yan. untuk siapa-siapa. Jadi gini ya, mohon maaf ya, ini kan bukan peradilan umum atau peradilan pidana. Atau Bang Fahri, peradilan ketika perdata. Anda bilang tadi akan ada banyak politisi muda yang juga diuntungkan, itu bagaimana menjelaskannya? Ya karena begini, yang diuji itu norma. Jadi ini bukan soal orang, ya. Bahwa pada hari ini ada orang namanya Gibran, Yang namanya spesifik disebut dalam permohonan yang menjadi keputusan. ya dia nggak tahu. Nomor Nama kita 90? disebut di MK tuh kita nggak tahu. Saya juga pernah disebut nama saya di MK karena saya pernah menjadi pembuat undang-undang gitu ya. Jadi kita nggak tahu itu karena di dalam persidangan MK itu yang diuji adalah norma. Norma ini akan berlaku pada semua orang tanpa tanpa diskriminasi. Tapi bahwa ada orang kemudian yang pada hari itu norma itu cocok dengan persyaratan dia, ya itu urusannya pada waktu itu. Iya, dong. sebuah kebetulan yang luar biasa Iya toh. dong. Kebetulan Dalam politik yang menurut tidak saya gini dimiliki ya, oleh Bung jutaan Adian, anak muda yang lain. Dalam kan? politik itu gini Bung Adian, kita di satu sisi dalam politik bicara soal-soal yang ideal luar biasa gitu ya. Tapi kan politik tuh selalu juga ada bunuh-membunuhnya. Selalu ada pertarungannya dan politik tidak pernah datang di satu sisi. Tapi dia datang kedua-duanya. Saya mau minta Gus Coy Nggak masuk di bisa sini. dong itu. Ya dong dia harus datang kedua-duanya. Bagaimana? Saya senang mendengarkan ini ya. Karena kalau dari statement-statementnya Mas Anies, sempat juga bilang ini bahwa Jadi- negara bukan untuk diurus keluarga Ya, atau menguntungkan 1-2. Sikap Anda sama tidak Jadi, dengan itu? ya, pertama terkait soal umur ya, soal MK. Sebetulnya dalam konstitusi kita, orang punya hak memilih dan dipilih usia 17 tahun. Atau pernah Menikah? menikah atau sudah menikah. Dalam konteks ini sebetulnya, kalau itu dikaitkan, diuji dengan konstitusi, maka sebetulnya 40 tahun tidak penting. Siapapun warga negara, usia 17 tahun,
atau sudah menikah punya hak dipilih dan memilih untuk jadi apa saja. Nah, yang menjadi problem adalah ketika undang-undang ini diuji, gitu kan? Memang ada setting, ada desain secara khusus. Nah itu kata Adian tadi. Nah, terlepas dari itu, Salah nggak itu? bahwa pengguguran, ya, ini konteksnya nanti adalah terkait dengan mungkin undang-undang lain, terkait dengan soal etika, terkait dengan rasa keadilan, terkait dengan kepantasan, ya. Bukan soal konstitusinya, bukan soal undang-undangnya. Soal undang-undangnya atau konstitusinya selesai, nggak ada masalah itu menurut saya. Saya termasuk menganut nggak ada masalah. Usia pokoknya 17 tahun, dia punya hak dipilih, memilih mau jadi bupati, mau jadi gubernur, termasuk mau jadi presiden. Prosesnya Nggak ada yang dinilai bermasalah itu tidak mengganggu Anda? Nah, soal proses apa saja ketika itu prosedural, itu cocok, ya, ada misi apa, itu kita punya penilaian lain. Kita harus menggunakan kacamata lain. Di sini nanti ada unsur kalau betul Pak Jokowi memang itu ikut mendesain atau memanfaatkan situasi ini untuk keluarganya, terkait pantas apa enggak, ini terkait dengan undang-undang KKN apa tidak, ini etik apa enggak, ini urusan lain. Nah, ini kita serahkan kepada pihak yang sekarang sedang memproses di MK. Nah, itu silakan untuk dilanjutkan. Tapi dalam konteks bahwa Mas Gibran sekarang sudah jadi cawapres atau sudah didaftarkan, kemudian setelah itu dia misalnya resmi, ya sudah kita serahkan kepada rakyat. Itu menurut saya satu. Yang kedua, Oke. Kedua, dalam konteks Mas Anies punya ide, punya usulan negara pilpres ini harus adil, harus netral dan segala macam. Keharusan seorang pemimpin itu memang berbuat adil. Meskipun dia menjadi bagian dari situ, itu kan harus adil. Nah, gua tuh belum punya kesabaran seperti abang itu aja. Sudah. Mungkin 10 tahun lagi, 10 tahun lagi gua akan bersikap seperti itu. Perasaan Adian, ya, yang tadi diungkapkan, kita memahami betul. Karena begitu dekatnya sama Pak Jokowi, gitu kan. Dan perasaan Adian ini kan juga dirasakan oleh loh, Bang. Pak Gunawan Muhammad, ya kan? Oleh siapa? Butet. Yang Jogja. Butet. Butet, ya. Perasaan-perasaan itu Beda dong Bang, gini loh Bang. Ini bukan seperti yang Fahri bilang gua menempatkan harapan pada orang, enggak. Tapi ketika kita memperjuangkan dia, ada nilai-nilai, tujuan-tujuan yang kita bicara bersama-sama. Gini dia. Dan itu rusak seketika. Ya, saya Ketika paham. dia lakukan Kita ini paham. gitu loh. Gini. Tidak Jadi bisa. bukan soal, Ya, enggak. tidak bisa Dalam hidup dipisahkan. orang datang, orang pergi itu biasa aja. Ya. Mau pergi karena meninggal, mau pergi karena putus pacaran, itu biasa aja. Oke. Tapi ketika terjadi hal ini, nilai-nilai itu yang hilang. Paham. Tujuan itu yang hilang, Bang. Bukan Jokowinya hilang sebagai fisik, bukan. Iya. Kan saya bicara nilai sama dia. Paham. Tentang bagaimana kemudian pelanggaran HAM. Tentang ketika dia tetapkan 12 kasus pelanggaran HAM berat itu. Begitu senangnya kita. Paham. Tapi begitu hari ini dia ke arahnya ke sana, hilang harapan itu. Di situ kemudian gangguan seorang pemimpin ketika dia sudah menikmati kepemimpinannya, menikmati kekuasaan, menikmati fasilitasnya, ketika dia tidak seimbang pada dirinya, maka dia lupa pada nilai yang Enggak langsung aja menurut abang benar apa kagak? Gitu Itu loh. makanya saya baru mau tanya. Jadi pusing kita dengarnya. Menurut Gus Coy, jadi memang saat ini berada di ujung dan kehilangan. Anda jadi sependapat dengan Bang Adian? Iya bang, nggak bisa Begitu ya? bang. Ini bukan Jokowi. Gini, cepat atau lambat Adian pasti meninggal. Abang pasti meninggal. Ketika Adian meninggal akan ada yang merasa kehilangan. Oke. Tapi hilangnya tuh fisik. Ketika kita berbicara memilih pemimpin dan dia tidak terjadi seperti apa yang kita perbincangkan bertahun-tahun bersama dengan dia, maka yang hilang bukan dianya sebagai fisiknya, Oke. tapi nilai-nilai yang kita omongin tuh mana? Iya. Gitu loh. Nilai berlaku adil. Dalam konteks Jokowi, kita ini pendukung Jokowi kemarin. Iya, beberapa periode. makanya gue bilang. Kalau ini tidak ikut mendukung, Iya, ya kan? iya. Sehingga Dia kita bukan rasakan pendukung, dia betul. penikmat. Dia nggak ikut mendukung. Pokoknya begitu menang dia ada di sana kan gitu. Sehingga ya, kita ini sebetulnya sama. Sama. Titik tolak kita ketika mendukung Jokowi apa? Sama. Kita ingin menampilkan suatu pemimpin Oke.
yang sederhana, yang mungkin tidak aneh-aneh. Yang kita bilang dia sudah selesai memikirkan dirinya gitu loh. Begitu dia ada di dalam berlama-lama, ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Seperti tadi itu sama ya? Iya. Cuma cara mengungkapkannya beda ya kan? Bang Fahri, Anda berada dalam posisi di mana harus membela Presiden Jokowi nih. Nggak, nanti dia akan alami itu. Gue percaya. Apa prediksi Anda atas Bang Fahri apa? Iya. Dia gini. Kalau kita katakan itu sebuah ketidakbenaran sikap itu. Kalau kita katakan sikap itu sebuah ketidakadilan. Bagi gue sederhana. Ketika kita biarkan, maka ketidakadilan itu cuma persoalan waktu. Masing-masing akan dapat gilirannya. Pasti. Bang Fahri, bagaimana Partai Gelora menjustifikasi argumen untuk menempatkan putra presiden yang sedang berkuasa menjadi calon wakil presiden? Apa justifikasi Partai Gelora? Saya mengenal Prabowo tahun 94 ya, dan mengikuti karirnya, mengikuti segala dinamikanya di ketentaraan, ya, dia berperang pada masa itu, ya, di Timur Timur, di Papua, ya, Aceh dan sebagainya. Dia hampir mati berkali-kali. Kemudian habis itu dia di ujungnya hampir dia mencapai puncak karir militernya. Akhirnya dia bermasalah lah dengan elit-elit pada waktu itu. Kemudian dia mulai karir dagang. Okay. Lalu dia masuk menjadi seorang pendiri partai politik dan berjuang. Berkali-kali kalah diakui dan sekarang dia menurut saya dalam keadaan yang hampir menang lah kalau dilihat lanskapnya. Jadi saya bicaranya itu tentang Prabowo dari dulu. Di tengah jalan itu tiba-tiba Prabowo dan Jokowi bersatu. Saya mengapresiasi itu karena memang itu gagasan yang datang dari saya juga gitu. Dan sekali lagi ini nggak ada yang personal di sini. Ya, saya boleh kenal dengan orang lama, tapi saya tidak pernah melihat hal-hal yang sentimental tentang orang itu. Sebab jangan-jangan kita yang berubah, bukan orang itu yang berubah. Orang sebesar presiden itu tidak bisa kita personalisasi bahwa dia harus mengikuti mau kita, dia harus begini, tidak bisa. Dia akan punya begitu banyak pertimbangan. Dan pertimbangan-pertimbangan dia itu tidak boleh secara otomatis kita hukum. Seolah-olah itu, jadi istilah misalnya tadi itu menikmati kekuasaan dan sebagainya itu, ya itu sudah tuduhan sebenarnya. Apalagi kalau dialamatkan kepada personalisasi. Kalau Anda menuduh seseorang yang setelah 10 tahun Anda kenal, seolah-olah dia yang berubah, saya khawatir jangan-jangan kitanya yang berubah. Kalau itu dia tidak berubah gitu loh. Kalau itu jangan-jangan itu yang terjadi karena kita sekali lagi mencoba mempersonalisasi masalah ini. Gitu. Tapi bagaimana kemudian Anda tadi pertanyaan saya, Bang Fahri, justifikasi Partai Gelora untuk mendukung atau untuk mengiyakan dan juga termasuk mendukung pasangan calon wakil presiden Pak Prabowo? Ini kan keputusan koalisi. Jadi kami mengembangkan gagasan rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi karena itu jelas ada hasilnya. Dia menyelamatkan kita dalam krisis. Itu kita nggak bisa debat soal ini. Ini kepentingan rakyat. Okay. Ini nyawa rakyat. Itu perlu dilanjutkan dengan menempatkan putranya sebagai lalu kemudian, perpanjangan rekonsiliasi. Kan rekonsiliasi itu terjadi kan. Kami mengusulkan agar kabinetnya utuh. Kalau kabinetnya utuh, maka dipilihlah calon presiden dan wakil presidennya dari orang-orang dan partai yang ada dalam kabinet besar. Gini loh, kan. Tapi tidak terjadi gitu loh. Apa yang gue sampaikan, Fahri, itu bukan cuma Adian berpikir seperti itu, bukan cuma Gus Coy berpikir seperti itu. Media-media luar juga mengangkat, menulis cerita yang sama. Bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi ini digunakan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan anak presiden. Tapi nggak boleh begitu, Yan. Bukan, ini bukan cuma Adian. Mohon maaf, Yan, ya. Anda nggak ngerti. Ini apa Anda yang nggak melihat secara sistem umum. kalau kayak gitu. Kalau Anda terus-menerus kecewa hanya karena ada tulisan koran dan sebagainya, nggak gitu. Oh bukan, gue membantah. Negara ini nggak runtuh karena salah satu orang. Nggak ada itu cerita. Kita ini bilang bahwa ini cuma pendapat Adian. Kita ini sama-sama ternyata pendapat banyak manusia lain yang bahkan bukan tinggal di Indonesia juga sama. Gini ada ya. belasan media yang kemudian mengulas ini dan bersedih. Kenapa Indonesia bisa seperti ini? Begini ya, mohon Jadi maaf ini ya. bukan cuma pandangan Adian loh. Ya, tapi begini. Kita ini melawan otoritarianisme karena kita nggak mau kekuasaan itu berpusat pada satu orang.
dia ada, kita jadi ada, dia tidak ada, kita jadi tidak ada. Kita pindahkan kekuasaan ini dalam sistem. Jadi setelah demokrasi itu tidak ada lagi namanya satu orang menentukan semua hal. Itu omong kosong itu, nggak ada lagi. Semua itu sudah dipagar dalam satu sistem. Oke. Dan karena itu kita bertarung dalam sistem itu, bertempur dalam sistem Ya, ini. tadinya gue berharap begitu. Tapi ketika kemudian ada undang-undang yang dirubah untuk memenangkan anaknya, lalu mungkin tidak kemudian nanti akan ada perubahan-perubahan selanjutnya untuk kemenangan-kemenangan mereka selanjutnya. Mungkin dong. Bagaimana Bang Fahri? Sambil sekaligus tadi dijawab. Jadi ini keputusan koalisi. Loh, itu dan kan sebelum nama Gibran muncul kan yang muncul kan nama Mbak Puan, nama Ganjar kan. Kan kita ini rapat di koalisi kita ya, kita kan mendengar bahwa tawar-menawarnya kan ada itu. Nama Gibran itu kan muncul terakhir gitu. Nah ini lagi-lagi ini pragmatisme politik yang ada di sekitar pembangunan kekuasaan. Ini di sebelah kiri orang harus milih kok. Nggak ada, politik itu selalu ada yang ideal kita ngomong di sini, tapi pada ujungnya orang harus milih orang. Di ujung harus ada orang yang dipilih kok. Ada 4 Jadi tahun Anda undang-undang itu sudah diundangkan dan tidak ada satu gugatan apapun. Lalu dalam waktu 7 bulan tiba-tiba ada belasan gugatan. Sudahlah. Tapi kita itu bisa biasa bicara ya. apapun. Nah, Tapi kenapa Anda mempersoalkan orang enggak. mengajukan gugatan? Kenapa? Bukan. Itu kan Bahwa prosedur yang kemudian diberikan oleh seluruh- undang-undang. kalau kita bicara rangkaiannya, sudahlah. Kita sama-sama tahu bahwa ini sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang dekat dengan rekayasa. Sesuatu yang dekat dengan desain politik. Oke. Sudah. Oke? Ini sudah terjadi. Melawan dia tidak menyenangkan. Tapi mengalahkan dia menjadi sebuah keharusan buat gua. Agar ini tidak terulang lagi. Itu saja. Bang Fahri, Anda bilang Anda mengakui bahwa sesungguhnya ini tidak ideal. Keputusan mempasangkan Prabowo Mana ada Gibran tidak politik ideal. yang ideal? Mana ada politik yang ideal? Karena sebetulnya kalau kemudian Politik itu selalu dua. Selalu di sini kita ngomong ideal, tapi di ujung ini ada darah, ada pembunuhan, ada orang itu saling tipu. Itu semua politik begitu. Dan yang terjadi sekarang yang itu. Nggak ada. Bahwa Jadi dalam sekarang saling dalam tipu, sejarah saling bunuh. politik itu bisa terjadi. Dan kenapa kita duduk di sini? Agar sejarah buruk politik itu berkurang keburukannya dari tahun ke tahun. Dari sistem ke sistem. Dari kedewasaan ke kedewasaan. Nggak bisa selalu katakan politik seperti itu. Mungkin pernah terjadi 100-200 tahun yang lalu. Jangan dong terjadi lagi 50 tahun yang lalu. Dan jangan kemudian argumentasi lu itu untuk membenarkan peristiwa berdarah 50 tahun, 100 tahun ke depan. Nggak boleh, Pak. Berdarah itu masih terjadi. Ini kilometer 50 suatu hari ini akan dibahas oleh orang kok. Itu berdarah-darah juga kok. Jadi sudahlah, kita jangan menganggap, jangan tangisi ini. Karena itulah politik. Selalu ada wilayah-wilayah baiknya, tapi seorang selalu harus memilih. jadi memang politik. Kalau orang bisa sekarang memilih Gibran, ya kan, secara konstitusional dan itu sudah terjadi, apa masalahnya? Hak politik dia kok, kenapa bisa dilarang? Ya tarung aja dengan realitas itu kan. Iya dong. Hak Kita nggak perlu menyesali karena itu terjadi. Karena siapa yang bisa melarang orang pergi ke Mahkamah Konstitusi? Kita bilang, oh konspirasi itu semua ada yang menggerakkan. Siapa bilang selama ini tidak ada yang menggerakkan? Semua peristiwa politik di MK itu, saya tahu betul itu. Hakim-hakim MK itu ada kader partai politiknya ketemu dengan orang parpol di tempat tertutup. Saya tahu itu. Artinya menurut lu memang MK tidak pantas dipercaya dong? Memang itu terjadi kok Dan hari-hari. memang tidak pantas dipercaya. MK naik turun. Enggak, artinya dengan kata-kata lu tadi itu... Di zaman Pak Jokowi naik turun, di zaman Pak SBY naik turun, Oke. kemungkinan berikutnya juga naik turun. Oke, karena itu makanya dia tidak pantas dipercaya. Kan itu yang lu sampaikan toh. Tapi lu marah ketika gua tidak percaya sama MK. Tapi kemudian lu bercerita bahwa memang dia tidak pantas dipercaya. Bukan. Apakah ambiguitas itu Saya yang ada dalam politik Indonesia Gini, seperti ini Bos. lu? Nggak ada hak ente untuk tidak percaya kepada MK. Dan MK sudah membuat keputusan. Kalau dia melakukan pelanggaran itu ada mekanismenya. Diatur dalam undang-undang. Dibentuk mahkamah kehormatan dan sebagainya. Itu ada semua. Itu akan jalan kok nggak bisa dihentikan. Dan dalam negara demokrasi, satu orang tidak bisa merubuhkan sistem ini. Sistem ini tuh tonggaknya terlalu Iya, banyak. tapi lu juga harus sadar bahwa langkah pertama yang akan terjadi dari sebuah proses ketidakadilan adalah pembangkangan. Hati-hati loh, bisa terjadi civil disobedience, pembangkangan sipil. Anda melihat ada kemungkinan itu Bang Adian? Loh, saya tahu sakitnya banyak orang. Ini bukan rasa sakit Adian, ini rasa sakit banyak orang. Banyak orang yang sakit itu apa? Bukan karena Jokowinya. Harapannya hilang.
Dan itu bisa bermuara pada civil disobedience. Sangat bisa. Pada pembangkangan sipil. Nggak ada. Dalam Dalam bentuk demokrasi nggak ada civil disobedience, nggak ada. Bagaimana kita mau Kalau di memperdebatkan dalam apakah- negara masih ada struktur otoriter ya, karena masih ada komando. Tapi kalau kita berbicara negara demokrasi itu nggak ada lah, omong kosong begitu-begitu. Loh, Nggak pernah terjadi. Ini kan persoalan persepsi. Apakah merubah undang-undang untuk kepentingan keluarga bukan bagian dari sikap otoriter? Yang mengatakan saya bisa Ya itu kan merubah. Anda yang bilang Loh, untuk artinya keluarga. bahwa persepsi kita tidak sama. Ya memang. Apakah kualitas Dalam demokrasi itu kita nggak bisa maksa orang semua menganggap persepsi harus sama. Iya, Itulah makanya gue indahnya bilang. demokrasi. Betul, makanya gue bilang Oke. mungkin nggak terjadi pembangunan sipil, Nana. sangat mungkin. Oke, karena menarik, Bung Fahri. Kalau di Twitter tuh kan suka rame tuh orang kemudian mengcapture apa yang sempat Anda katakan sebelumnya pada situasi yang kurang lebih sama. Ya. Dan di tahun 2019 itu kalau tidak salah, Anda juga sempat mengatakan ya Anda mengkhawatirkan ketika publik menilai presiden ingin membangun dinasti. Itu 4 tahun yang lalu. Kita ini Bang, persisnya kata-kata Ya. Anda, anak dan keluarga Ya, Presiden aku Jokowi hafal masih itu. muda. Sebaiknya jangan Itu masuk 4 tahun politik. yang lalu, persis pada saat Anies Baswedan mengatakan saya nggak akan maju, saya nggak akan mengkhianati Prabowo. Atau sebelumnya ada perjanjian batu tulis yang mengatakan Prabowo akan didukung. Makanya saya jawab, suatu hari telur pun bisa berjalan. Karena waktu ternyata merubah kita semua. Anda berubah, jadi sikap Anda berubah. Anda tidak lagi menilai bahwa ini Gibran 4 tahun yang lalu dengan Gibran hari ini beda dong. Masa kita harus menyamakan apa Tapi yang tetap terjadi anak 4 dan tahun? keluarga presiden. Iya, tapi beda. Iya. ya kan? Gibrannya berbeda, Anak dan keluarga Fahri presiden Hamzahnya, beda. Fahri Hamzahnya prinsipnya sama Sekarang tidak? AHY digadang-gadang oleh koalisi perubahan mau jadi Ini kemudian ini jawaban Anda kan, itu nasihat setahun lalu, Gelora belum ada, Pilkada belum ada, Gibran belum maju. Setahun kemudian Gelora ada, Pilkada sah mulai, Gibran dah maju, masa dilarang? Iya dong. Ya masa kita larang, orang punya hak kok sekarang gitu loh. Jadi Fahri Dan Hamzahnya yang berubah. apalagi kalau kita berbicara pertarungan, ya kan pertarungan itu kan pragmatis di ujungnya. Kita harus memilih. Karena kita boleh ideal, tapi kita juga harus menang. Mana ada politisi yang bilang, oh kita ini cuma ideal doang, nggak harus menang. Salah juga dong, konyol. Jadi Pertarungan itu ada 2. Cita-cita ideal yang kita ingin perjuangkan dan kemenangan yang kita dapatkan. Karena kemenangan yang bisa mengeksekusi gagasan ideal itu. Kan itu yang terjadi. Mbak Nana, Tuh. Gus Coy, kita sekarang Abang marah nggak ini? harus mulai melupakan yang itu. Oh enggak, ini kan dipancing-pancing dia aja, Bang. Oh, keluar dari Kok gua lagi? Ya, Gimana Iya, sih? enggak keluar dari Ya. sini. Kita harus ke depan. Kita tahu kapan mengakhiri kesedihan. Ya. Kita tahu kapan menyelesaikan kemarahan dan kekecewaan. Sekarang ya, sebentar lagi kita ada Tenang di aja. Medan, di Medan tempur nih. Iya. Sebentar lagi KPU mengumumkan calon-calon presiden nomor urutnya berapa. Iya. Ya kan? Nah, kita ke arah sana aja. Makanya gue coba mencari kekuatan, Bang, dari situasi saya sekarang. saya Iya. lanjutkan dulu kan. Nah, ketika kita sudah berada di arena itu, sudah kemarin Adian merasa sakit, merasa ditinggalkan Jokowi. hal yang sama juga Anda rasakan tadi Anda sebutkan kan Gus Coy? Banyak orang yang dulu pada umumnya menjadi pendukung fanatik, kan? Banyak. Oke. Tapi kita tidak berputar-putar di situ. Kita harus maju ke depan. Karena negara kita harus maju ke depan. Iya. Dari situlah kita berharap satu kepada Jokowi. Jadilah presiden, masih ada waktu untuk husnul khotimah. Ending yang baik. Untuk ending yang baik adalah dia harus netral. Gak bisa netral betul, ya berusaha netral. Gak bisa adil betul, ya berusaha adil. Kalau nggak pura-pura adil. Ya, kira-kira gitu kan. Biar ada hiburan. Nah, kemudian kita sendiri, di antara kita, para kontestan ini, nggak usah ribut urusan-urusan yang begitu. Memang Nggak pilihannya ribut. politik Urusan yang begitu ideal. begitu tuh seolah-olah Anda Ini, Bang. mengecilkan Iya, isu ini loh Gus jadi Coy. tidak ada Seolah-olah yang ini bukan ideal. isu yang penting. Tidak ada yang ideal Oh. memang, tapi juga kita jangan terlalu pragmatis. Gini, Jadi Bang, gini, Bang. Sebentar. Saya lanjutkan dulu. Nah, kita bermain di antara kebutuhan pragmatisme dan ideal supaya politik kita ini bukan politik comberan. Politik kita ini politik politik murni, Jadi gini, Bang. kelompok kepentingan, tapi juga politik kenegaraan. Iya, jadi gua ngeliat ini, Bang. Oleh karena itu, gagasan-gagasan penting yang kita miliki setiap
kontestan itulah yang harus kita pertaruhkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, Udah jadi itu aja ya. ya jadi gini Bang. Apakah kemudian Adian akan larut dalam kesedihan lama-lama, kekecewaan lama-lama, kekesalan dan sebagainya? Enggak. Makanya kita sekarang sedang berusaha untuk bangkit. Teman-teman kita yang lain juga sempat kecewa, sedih, terpekur, bingung, merenung. Tapi sekarang kita sedang berusaha untuk bangkit. Sehingga kemudian kita melihat nilai pertarungannya. Sehingga dalam banyak kesempatan saya bilang, kita nggak boleh sedih. Kita harus bangga berada dan hidup di zaman ini. Kenapa? Kita melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Ini situasi luar biasa yang tidak akan pernah kita dapatkan dalam 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Dua kekuatan besar, Bos. Kekuatan besar yang tidak akan, Bang, situasi pertarungan begini tidak akan terjadi loh, Bang. 10, 15, 20 tahun ke depan. Jadi kita harus nikmati pertarungan ini. Mungkin orang bilang, lu sedang menghibur dirian. Apapun itu. Kita akan coba belajar untuk menikmati pertarungannya. Yang jelas Bang Adian, Sekjen PDI Perjuangan sempat mengirimkan keterangan tertulis. Saya mau tunjukkan keterangan tertulisnya. Yang menyebutkan bahwa ada menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian. Lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan. Saya mau minta Anda, karena ini sekjen Anda, apakah memang ini sesuatu yang juga Anda ketahui atau minimal Anda bisa baca tanda-tandanya sampai kemudian disampaikan langsung oleh sekjen partai dalam keterangan tertulis? Dulu Agustus harusnya tahun ini kita membahas GBHN atau PPHN. Betul? Oke. Dan pembahasan di MPR itu ditunda. Dan itu dinyatakan sendiri oleh para pimpinan MPR ketika keluar dari istana. Kenapa ditunda? Karena khawatir masuknya gagasan-gagasan, isu-isu dan dorongan-dorongan untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Artinya ini bukan rumus. Ini sudah gerilya politik yang sampai ke MPR. Jadi apa yang disampaikan sekjen itu benar. Loh, sudah sampai ke MPR kok. Dalam konteks kartu truf yang dipegang, yang kemudian ini merasakan tekanan kekuasaan sehingga partai-partai koalisi semuanya bisa kemudian... Saya selesaikan dulu. Lalu untuk mencegah agar tidak ada perubahan amandemen terkait masa jabatan dan 2-3 periode itu, sidang MPR-nya di stop. Apakah ini bukan kekuatan luar biasa yang harus dicegah sampai menghentikan sidang? Karena takut kemudian, khawatir kemudian masuk, kita tutup aja sekalian. Kan begitu. Coba saja bulan Agustus. Rame-rame datang ke istana pimpinan MPR-nya. Betul tidak, Bang? Lalu keluar dan konferensi pers sama-sama. Salah satu pertimbangannya tidak membuka sidang MPR untuk membahas GBHN atau PPHN itu adalah kekhawatiran. Itu ada kok, bisa dicari. Videonya ada. Apakah itu kurang buat kita untuk mengatakan ada kekuatan luar biasa sampai Majelis Permusyawaratan Rakyat menunda sidangnya? Ya gede bener dong kekuatan dorongannya. Karena kita tidak sanggup menahan, kita tutup acaranya. Kan itu kelihatan. Saya bohong, buka aja ada kok. Dan dalam konteks kartu truf, ketua partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang? Iya, sebenarnya kan persoalan kartu truf ini kan persoalan negosiasi. Kamu mau lakukan ini atau ini saya buka. Dan itu kan terasa dong. Dan gini loh, MPR-nya saya sudah digerilya. Pernyataan Bamsud, pernyataan Bang Zulkifli Hasan, pernyataan yang lainnya itu clear. MPR-nya sudah digerilya. Karena tak kuat menahan gerilya yang sangat keras ini, sidangnya ditiadakan. Dan itu semua bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan menurut Anda? Untuk merubah amandemen agar 2 periode menjadi 3 periode. Memperpanjang masa jabatan presiden. Dan itu bukan Adian yang ngomong. Itu Bamsud yang ngomong, semua ngomong berame-rame kan. Konferensi persnya rame-rame. Bagaimana Bang Fahri? Kalau khusus dengan kartu truf, menerima bahasanya Mas Hasto kan menerima pengakuan dari beberapa ketum parpol yang merasa kartu trufnya dipegang. Ya, Anda berada di dalam koalisi. itu kan gini, partai berkuasa itu namanya PDIP, ya. Kadernya berkuasa namanya Jokowi, ya kan. Tentu antara dua pihak berkuasa ini di parlemen dan di eksekutif pasti ada koordinasi lah di antara mereka. Ini Sehingga boleh jadi, ya kan,
isu-isu atau suasana yang berkembang itu tidak jauh dari koordinasi antara partai dengan kadernya yang berkuasa. Betul, Yan? Makanya saya terus terang, saya mengusulkan ke depan itu dirombak sistemnya itu. Ada dua ya. Satu sisi sebenarnya partai politik ini harus berhenti gamang dengan nominasi. Dia harus punya kontrol terhadap siapa yang akan dia calonkan. Sampai pencalonan ya. Dia harus punya kontrol. Orang tuh harus berkarir di politik. Orang tuh nggak boleh sembarangan nyebrang dan sebagainya. Tapi sisi yang kedua adalah partai politik harus berhenti punya kendali dalam kekuasaan. Stop itu tradisi bukan tradisi demokrasi. Sehingga nggak ada lagi yang namanya pejabat negara, kader partai. Nggak ada lagi tuh. Sehingga kemudian kadang-kadang kader partai itu disuruh oleh partai politik untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya itu inkonstitusional. Oke. Menurut saya subordinasi kepada kekuatan inti. Bahkan saya mencium karena hal-hal seperti ini masuk ke wilayah keamanan. Dan ini yang menurut saya juga ke depan kita harus perbaiki. Tidak boleh ada lagi alat-alat intimidasi negara tetapi dikendalikan oleh partai politik. Jadi Anda mengakui ya itu terjadi. Dalam konteks yang kita lihat hari-hari ini, Anda mengamini apa yang dikatakan Ya oleh saya Bang nggak Adian? pernah, kalau saya nggak pernah merasa terintimidasi. Anda mendengar itu dari rekan koalisi yang lain yang Ya, yang tapi pakai begini, bahasa Mas Hasto, jangan kartu trufnya disederhanakan dipegang? itu seolah-olah hanya Pak Jokowi yang melakukannya, nggak bisa juga. Jadi Dengan sistem seperti sekarang ini, tidak memungkinkan Presiden mengendalikan utuh jalannya infrastruktur negara. Ada banyak pihak lain juga yang bekerja untuk itu. Ini kita Dan dengar itu ya. harus kita perbaiki. Kami kemarin membahas tentang berbagai hal, termasuk berbagai kemungkinan. Ya, amandemen ini dilakukan pada tahun ini atau tahun periode yang akan datang. Ya, bukan periode ini atau periode yang akan datang. Yang bisa saya jawab adalah sangat tergantung kesepakatan kami, ya, partai politik yang ada. Untuk sebenarnya kesepakatannya adalah kita bahas nanti setelah pemilu. Karena kalau sekarang takutnya bulan 8 dicurigai untuk perpanjang masa jabatan presiden, untuk apa lagi? Penundaan pemilu dan seterusnya. Jadi malah menurut kami kontraproduktif. Sehingga kita ambil kesimpulan, kita bahas nanti pasca pemilu. Gila, lembaga tinggi negara menunda sidangnya. Terus kita bilang apa gitu loh Bang? Come on, apa? Ini MP itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dulu disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Mau bersidang, ditunda. Karena ada dorongan yang begitu kuat. Kalau tidak kita tunda, bablas ini. Kan begitu. Terus gimana kita bilang ini biasa-biasa aja? bagaimana Gus Coy? Apakah kemudian karena kita tahu misalnya sempat ada suara-suara bahwa sulit untuk berkampanye Anies Baswedan karena ada misalnya hambatan-hambatan ketika hendak melakukan rapat umum atau hendak menggelar satu dialog di tempat yang terbuka dan sebagainya. Apakah itu misalnya juga bisa disamakan dengan beragam hal yang kita tadi disampaikan oleh Bang Adian? Ada halangan-halangan itu? Ya, jadi inilah yang menjadi persoalan kita ya. Masa pemerintahan Jokowi yang semula kita harapkan lebih demokratik. Dia tunduk taat pada sistem sepenuhnya ya. Dalam praktek kita rasakan betul. Padahal kita ini orang dalam, artinya pendukung full ya. Kalau Nasdem kan tanpa reserve ya, mendukung Jokowi itu. Tapi begitu kita ada perbedaan pilihan begitu cepatnya, Bung Fahri, memang kekuasaan presiden karena punya instrumen-instrumen. Kadang mungkin tidak diperintah oleh presiden, tapi semua ini kan fakta. Jadi kekuasaan digunakan, disalahgunakan, misalnya kaitannya dengan pertanyaan tadi, mengganggu Anies di mana-mana, mulai KPK. Itu semua nggak bisa dibantah lagi. Itu real, itu fakta. PK, mungkin intelijennya ada di mana, kemudian polisinya, ya, kemudian birokrasinya, itu kan fakta. Nah,
kita harap dalam pemilu ke depan besok ini, kampanye ini, itu tidak terjadi. Anies menyampaikan seperti itu di forum, langsung berhadapan seperti itu. Meskipun Adian tadi bilang naif, sudah kita sudah apa adanya. Pak Jokowi, di lapangannya ini memang Anda banyak pengagum, tetapi juga ada harapan. Anda harus netral supaya Anda menjadi pemimpin di akhir kepemimpinannya itu. Mengakhiri melalui proses pemilu itu Anda Sebetulnya kan kalau soal pernyataan, husnul khotimah. Anda Gus Coy, adalah dengan ending yang baik. Kira-kira begitu. kan tapi Presiden Jokowi kan sudah berkali-kali dalam waktu dekat saja sudah berkali-kali mengumpulkan aparat, menegaskan akan harus netral. Yang terakhir kemarin ada insiden di Gianyar yang melibatkan PDI Perjuangan. Kita akan tunjukkan ketika baliho-baliho PDI Perjuangan dan juga baliho Ganjar Mahfud diturunkan oleh Satpol PP. Dan kemudian Presiden Jokowi menanggapi insiden itu mengatakan harus netral lagi begitu. Mbak Nana, Ini nih misalnya, PDIP usut penurunan baliho Ganjar Mahfud di Bali, Satpol PP respon. Jokowi buka suara dan buka suaranya adalah mengatakan menegaskan harus netral begitu. Ini membaca ini bagian dari yang tadi Anda khawatirkan atau ini sesuatu yang terpisah? Kan Pak Jokowi bolak-balik sudah bilang Pak Jokowi harus netral. Saya lanjutkan ini sedikit. Jadi melihat Pak Jokowi itu ada banyak pernyataan yang berbeda dengan tindakan. Ini persoalannya, ya. Tapi kita berharap Di kapan ngebacanya gitu tuh kapan, Pak? 1 tahun ke Gus Coy, depan. ngebaca itu kapan tuh? Pak Jokowi beda sikap dan Ya banyak sekali misalnya. baru maksudnya. Bukan 5-10 tahun lalu atau gimana? Iya selama dia memerintah lah. Tadi sudah dicontohkan sama. Termasuk waktu Nasdem masih pendukung ya kira-kira ya. Sekarang juga masih mendukung. Ini Bang Fahri maksudnya mau bilang apa? Loh, Bang Fahri maksudnya bilang kita kan apa? orang luar, kan kita pengen tahu. Anda kan sependapat bahwa seringkali yang tadi Bukan, kita disampaikan. orang luar pengen Nah, tahu gimana. dengan demikian Mbak Nana, maka kita akhirnya satu, kepercayaan kan sudah nyaris tidak ada. Tapi kita tetap berharap. Karena dia dulu kita coblos. Kita mau ini kan gak ada moral apa-apa dia. Karena gak ikut nyoblos. Kita ada moral karena nyoblos. Siapa tahu dulu Sehingga nyoblos ketika Jokowi kita juga. ngomong keras, ya, itu bagian dari tanggung jawab moral dan politik kita. Oke. Karena nyoblos itu. Kan? Karena nyoblos itu 2 kali. Bukan hanya nyoblos, saya bagian dari Jurkamnas. Kan? Bukan hanya itu saja. Itu juga jubirnya. Ya, kan? Kita menjadi bagian dari jubirnya. Oke. Kampanye di mana-mana. Nah, apa Jadi nggak ada sekarang beban. yang kita Ketika sekarang kemukakan? ngomong itu nggak ada beban, merasanya. Iya dong. Karena kita investasi banyak, ya kan? Dengan seluruh perangkat partai, individu, ya kan, menggerakkan masyarakat dan seterusnya. Apa yang kita nyatakan ini adalah bagian dari pertanggungjawaban. Tapi tetap berharap, hai Pak Jokowi, yang kami pilih, jadilah pemimpin mengantarkan pemilu ini dengan husnul khotimah. Yang Oke. baik. Bang Adian, Itu harapan. kalau misalnya kita berangkat dari apa yang terjadi di Gianyar Bali belum lama ini. Tapi kan itu, Pak Jokowi sudah berkali-kali bilang netralitas. Berarti ini hanya terjemahan aparat di bawahnya yang memang apakah motivasinya ABS atau motivasinya yang lain. Tapi itu bukan maunya Pak Jokowi. Karena tadi pembacaannya bisa seperti itu tidak? Kalau sekarang, ditanya sekarang. Yes. Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Terus saya udah bingung, kita ini sudah kehilangan nilai kan sebenarnya. Tahu nggak bahwa kemudian ada pergeseran nilai yang menakutkan buat gua tentang salah, benar, baik, buruk, segala macam gitu loh. Termasuk yang ini. Mungkin betul yang dibilang Fahri tadi, bahwa politik selalu punya dua muka kan. Ya di sini dia bilang netral, ya di sini baliho diambilin. Ya di sini dia bilang harus menghormati konstitusi, ya di sini undang-undang dirubah di Mahkamah Konstitusi. Ya mungkin yang lu bilang tuh realita politik. Walaupun gua berangkat dalam konteks berharap politik kedepannya lebih baik, itu salah dan tidak bisa menjadi benar karena dia adalah realita politik. Artinya walaupun itu realita, nggak bisa kemudian kita tunduk pada realita dan bilang, oh itu benar. Kenapa? Karena selalu begitu kejadiannya. Nggak bisa. Kita ada di sini tidak untuk tunduk pada keadaan, tapi untuk merubah keadaan itu.
Kita ada di sini bukan untuk tunduk pada realita itu, merubah realita itu, membuat politik dari tahun ke tahun semakin beradab, semakin bermoral, tidak hilang nilai-nilai kesetiaan, kejujuran dan sebagainya. Kan itu kita perjuangkan sejak 25 tahun yang lalu. Bukan begitu, Bang? Bagaimana, Bang Fahri? Sebenarnya ya Masih bisa berharap pada politik beradab seperti itu? Ya, saya ini orang luar ya, jadi saya Sekarang orang dalam loh. saya nggak ikut mendukung Pak Jokowi dan tidak pernah jadi jubir, tidak pernah jadi menteri kayak Anies Baswedan, nggak pernah saya. Saya setia di luar gitu. Dan kemudian kita bikin partai dengan satu filsafat dan cara berpikir baru bahwa bangsa ini harus bersatu, harus kita galang rekonsiliasi dan seterusnya gitu. Bukan pikiran baru, itu lama, itu biasa aja. Ya, tapi ya, bersatu pikiran lama. tapi saya terus terang jadi kaget juga kan, tiba-tiba ada orang yang merasa tidak mengenal Jokowi atau partai yang merasa nggak mengenal Jokowi itu kan, ya apalagi kita orang luar ini, orang dalam aja nggak kenal kan, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau Lu kan saya sedang berupaya untuk kenal untuk menjadi orang dalam sekarang ini. ya, menurut saya Pak Jokowi sudah akan berakhir kok, ya kan. Tugas dia yang paling baik adalah membuat transisi ini selesai dengan baik, ya kan. 20 Oktober 2024 presiden dan wakil presiden baru dilantik, selesai dia. Dan dia udah bilang dia mau kembali ke Solo, dia mau jadi rakyat biasa dan sebagainya. Saya kira cuman ada itu. Kalau ada orang yang seolah-olah kita lagi membela Pak Jokowi supaya apa? Pak Jokowi udah mau berakhir kok. Itu memang dia tahu bahwa fungsinya juga dia tinggal sebentar lagi, tinggal 8 bulan, tinggal apa kurang dari itu. Nah, saya kira ya yang paling penting adalah harus ada introspeksi besar dari para politisi dan kita semua. Kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Kenapa ada perasaan ditinggal, ya kan? Perasaan dikecewakan, dikhianati dan sebagainya itu menurut saya diantara sebabnya adalah karena kita tidak disiplin dengan sistem dan kita masih banyak sekali mempersonalisasi hubungan kita dengan kekuasaan ini gitu. Karena itulah ke depan menurut saya sistemnya harus lebih kuat, ya kan, sehingga kita tidak lagi-lagi mengandalkan orang, tapi mengandalkan sistem. Itu yang menurut saya yang perlu diperbaiki ke depan. Dalam kerajaan itu biasanya ada King Richard I. Anaknya King Richard II. Cucunya King Richard III. Kira-kira seperti itulah. Dia berpikir Jokowinya sudah selesai. Ternyata ada Jokowi II. Jokowi Nggak ada yang gitu ya, nggak ada yang. Ya, saya Sedang mau berjalan. merespon. Anda bicara kerajaan dengan demokrasi itu beda, keliru itu. Gue bicara tentang King Richard I, King Richard II, Jokowi I, dan Jokowi II. Nggak ada. Nanti dulu ada King Richard III, jangan-jangan ada nanti Jokowi III Di juga. Amerika itu ada Mungkin Bush. sampai John Etes-nya. Ya. Di Amerika itu ada Bush Junior. Tapi dalam negara yang sangat demokratis seperti Amerika kayak begitu, itu disebutnya keluarga politik. Ada keluarga yang mengabdikan diri di jalur politik, seperti juga ada keluarga yang mengabdikan diri di jalur ekonomi, di jalur pengusaha dan sebagainya. Itu tidak salah. Tidak Keluarga salah. Bung Karno, Selama tidak merubah apa-apa. Keluarga Kalau Bung dirubah Karno- undang-undang untuk dia, itu salah. nggak bisa ya. Undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat yang merepresentasikan rakyat itu kemudian harus mengalah hanya untuk kepentingan satu orang, ambisi Yang satu orang. salah itu kalau Pak Jokowi- Apakah George Bush Junior juga seperti itu? Tidak. Yang salah yang itu lain ya. seperti itu tidak. Nggak ada regulasi yang dirubah untuk mengakomodasi Yang salah ambisi itu lu. kalau Pak Jokowi bikin perpu untuk mengizinkan anaknya masuk. Ini bukan perpu kok. Ini adalah mekanisme normal di Mahkamah Konstitusi. Yang tujuannya Semua orang untuk bisa anaknya. ke sana. Ya kalau itu terjadi kan apa boleh buat? Iya. Apa boleh buat ya, Bang? Iya dong. Apa boleh buat, kalimat akhirnya itu apa boleh buat. Kalau diksi itu berarti sebetulnya mengakui, tapi ya apa boleh buat. Sebenarnya Bisa kalau dibaca waktu gitu. itu PDIP mengajukan calon lain nggak akan ada Gibran saya kira. Masalahnya Gibran kalau kata Mbak Puan kita juga nunggu Mas Gibran jadi wakilnya Ganjar. Waktu itu bilangnya begitu. Ya ternyata milihnya Prabowo. Ini kan soal perjodohan kan yang tidak diatur secara rigid dalam sistem. Nah, tadi Oke, Bang Gus Coy. Fahri menyampaikan bahwa sistem Ya. kita setuju ya. Tetapi karena sistem itu orang yang harus menjalankan, maka manusianya juga harus cukup
cukup ilmu, cukup pengetahuan, cukup pengalaman, sehingga dia bisa mengikuti sistem itu. Bukan mau mengotak-atik sistem. Kalau kita analisa, kegaduhan ini mulai terjadi. Kegaduhan yang agak puncak adalah keinginan untuk 3 periode. Atau memperpanjang kekuasaan. Apapun alasannya. Mulai dari situ. Ya. Itu mulai, ini... Oke. Mau bahas satu hal singkat saja, karena tanggal 7 November itu akan ada keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK). Apakah keputusan itu akan bisa mengubah landscape politik? Tebakan teman saya bertiga ini, Bang Adian, akan berubah signifikan tidak? Apakah kemudian misalnya keputusannya yes, paman, Ketua Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik? Panas-panasin lagi. Kalau loh, kan saya bicara fakta. Ada faktanya itu, bukan manas-manasin fakta. Kode etik dan apakah bisa berimplikasi pada perubahan keputusan KPU dalam penetapan capres-cawapres. Apakah akan sejauh itu atau Anda melihat kemungkinan itu jauh akan berjalan, akan sudah boleh buat apapun yang terjadi berjalan sebagaimana adanya, Bang Adian? Kayaknya begitu. Ya, hari ini kita sudah mau berhenti berharap pada Mahkamah Konstitusi dengan komposisi yang sekarang. Karena bukan kita tidak mau, karena mereka yang merampas harapan itu dari kita, dari rakyat, dengan keputusannya yang secara telanjang rakyat bisa mengikuti tahap demi tahap. Bahkan Hakim Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan kecewaan berkali-kali soal itu. Jadi Anda juga tidak berharap pada MK yang saat ini sedang mengadili etiknya? Karena itu mulailah kita berharap pada kekuatan kita sendiri. Teman-teman, bangunlah kekuatan, nggak apa-apa. Kita masuk pada sebuah pertarungan istimewa yang akan dicatat oleh sejarah melawan menantu Soeharto dan anak presiden bersamaan. Ini keren banget, Fahri. Aduh, ini momentum yang kalau Troy bilang gimana? Saya akan memilih perang, hanya terlibat dalam perang-perang besar yang dicatat oleh sejarah, yang dibicarakan dari generasi ke generasi. Jadi Troy itu siapa? Achilles itu tidak mau ikut tawuran antar kampung. Nggak mau ikut tawuran antar sekolah, nggak gede. Kenapa? Nggak dicatat sejarah. Nah ini pertarungan dicatat sejarah. 2 kekuatan besar. Siapapun yang berhadapan dengan mereka, entah abang, entah kita, itu pasti orang-orang yang terpilih oleh zaman untuk berhadapan dengan kekuatan besar. Gimana, Bang Fahri? Aku udah berhenti dengan fantasi-fantasi gini. Aku udah liwat, udah nggak. Ini dianggapnya fantasi. Iya, melawan menantu Soeharto udah liwat di aku tuh, udah nggak masuk itu. Karena akrab sama dari tahun 94 seperti yang lu bilang tadi. Makanya kan aku udah nggak bisa terjebak pada ini Soeharto Orde Baru, udah omong kosong semua lah itu. Enggak lah, masih lah. Ya kan, Masih Anda ada gimana partainya itu berkolaborasi dengan Partai Orde Baru kok 10 tahun berkuasa. Kita ini di luar kekuasaan, teman-teman ini orang yang berkuasa 10 tahun.